pas baru tiba di Sumatera kayak, oh ini mereka langsung bahasanya bahasa daerah atau bahasa Indonesia atau gimana nih? Bahasa daerah. Bahasa daerah. Enggak. Buat culture shocknya, rumahnya jauh-jauh. Jadi rumahnya jauh-jauh. Oh iya, aku lihat videonya yang rumahnya hijau siapa sih? Nah itu kantor Wali Nagari. Iya itu kantor Wali Nagari. Jaringan sama sekali nggak ada. Sama sekali. Berarti HP kalian nggak guna ya di sana ya? Enggak, awal-awal ngapain gitu kan. Terus kita di sana jadi pakai wifi. Kita beli voucher 1 minggu 40.000. Hampir setiap hari nggak makan tanpa balado. Jadi semuanya dari 20 hari itu full balado. Full balado. Iya. Bahkan buat kita sempat request capcay, cuma kita dibikininya soto padang. Balado. Bukan. Enggak, soto padang. Capcay balado. Halo Sobat Untidar, kembali lagi di podcast Sarang Untidar. Ngobrol santai bareng Untidar. Bersama saya, Mas Kandunasi, akan menemani kalian dalam beberapa menit ke depan. Gimana nih kabar Sobat Untidar di rumah atau yang mungkin lagi di kos atau mungkin yang lagi kuliah? Gimana kabarnya di era dunia sekarang yang sedang bergejolak? Dimana ya Sobat Untidar tahu sendirilah ada konflik ya di Timur Tengah, peperangan antara Iran dengan USA atau Amerika. Dan jangan dilupakan juga di Indonesia juga sekarang sedang marak terjadi ada bencana, terutama ya seperti yang kalian tahu ada bencana di Sumatera yang korban jiwanya itu sangat banyak sekali dan sampai sekarang pemulihannya juga masih belum sepenuhnya pulih dan masih banyak gelondongan kayu yang ada di sana ya. Kalian tahu sendiri, bisa dicek di berbagai video, berbagai berita. Kali ini kita akan kedatangan tamu spesial, yaitu 2 koordinator atau 2 ketua kelompok dari program mahasiswa berdampak. 2 kelompok yang lolos program mahasiswa berdampak dari Untidar. Kira-kira apa saja yang akan kita bahas? Gimana sih pengalaman mereka yang ada di Sumatera? Gimana suka dukanya? Kalian pasti penasaran kan? Tanpa berlama-lama lagi, mari kita undang saja bintang tamu kita kali ini. Mari kita langsung sapa saja. Ayo silakan Mas, bisa masuk. Siap Mas. Selamat siang. Siap, Mas. Ya, langsung dari kaca. Bisa sapa-sapa dulu nih Sobat Untidar. Halo dulu. Halo. Halo. Halo Sobat Untidar. Mungkin langsung perkenalan aja Mas dari Dito namanya, nama lengkapnya dulu ya. Ya, dari masalah dulu. Nama lengkapnya siapa, dari prodi apa, angkatan berapa mungkin boleh. Angkatannya harus banget. Oh, enggak harus. Halo Sobat Untidar, sebenarnya saya alumni Kusuma dari S1 Teknik Mesin. Saya koordinator dari tim mahasiswa berdampak, tim Berigarsa pesisir selatan di Nagari, Limogadang, Pancung Tabah. Oke, Masnya. Halo Sobat Untidar, perkenalkan nama saya Adito Rishad Pratama dari program studi Teknik Industri. Saya selaku koordinator ketua tim Sapa Maninjau yang berada lokasinya di Kabupaten Agam, Nagari Tanjung Raya, terutama di daerah Danau Maninjau, di daerahnya Jorong Batung Panjang, teman-teman. Oh, gitu ya. Nama panggilannya siapa nih? Nama panggilannya? Alan aja. Alan. Dito. Dari prodi apa ya? Saya Tadi? mesin. Mesin sama Teknik Industri. Teknik Industri. Oke. Gimana nih program mahasiswa berdampaknya kemarin itu lancar atau gimana nih? Keseluruhannya lancar ya? Monggo Mas Dito aja. Gimana? Oke. Kalau dari saya sih ya, kalau dibilang lancar ya alhamdulillah lancar, tapi Lancar kalau ya? permasalahan, dinamika, struggle ya pasti ada. Pasti ada. Pasti ada. Pasti ada. Kalau dari Masnya gimana nih? Kalau dari tim Berigarsa bilang kami di pesisir selatan, Yap. terutama di Nagari, Limogadang, Pancung Tabah, alhamdulillah lancar banget walaupun daerahnya mungkin sedikit terisolir. Ya karena ada dampak zona merah di situ, terus kita juga di tengah hutan kebetulan. Jadi lumayan asik-asik dikit. Oh gitu, siap. Mungkin Sobat Untidar nih banyak yang bertanya-tanya ya, kira apa sih sebenarnya program mahasiswa berdampak
pengen tahu kan? Saya juga pengen tahu, saya juga nggak tahu ini. Jadi mungkin bisa jelaskan nih Mas Alan atau Mas Dito dulu nih, program mahasiswa berdampak itu apa? Mas Alan dulu aja. Oh, Mas Alan aja. Mungkin buat program mahasiswa berdampak itu sebenarnya kemarin kan kita ada pembukaan di bulan Januari. Bulan itu program dari Kemendikti-Saintek itu untuk penanggulangan bukan penanggulangan kayak pemulihan bencana untuk masyarakat mulai di aspek ekonomi segala macam. Terus untuk pendanaannya kita alhamdulillah up 100 juta untuk pendanaannya itu full dari Dikti. Terus kita juga ada tambahan honor dari kampus. Jadi untuk program ini lebih fokus ke pemulihan masyarakat pasca bencana. Untuk program ini langsung dari Kemendikti-Saintek. Gitu. Alur pengajuannya atau alur gimana ya? Biar bisa diterima program itu gimana nih? Mungkin gantian dari Mas ini yang jawab nih. Kalau yang pertama sih pasti yang pertama menyusun proposal dulu kan Mas. Menyusun proposal, tapi sebelum menyusun proposal ini ya kita menyiapkan tim dulu. Nah, tim sendiri itu kalau dari persyaratan yang ada di Kemendikti-Saintek itu dari Ormawa, yaitu antara UKM atau BEM atau Hima. Nah, dari itu muncullah tim dan minimal itu ada 50 orang. Minimal 50? Minimal 50 orang Mas. Banyak banget ya? Iya, lumayan banyak ini. Nah, kami sendiri kan ada 4 prodi di sini kalau tim saya. Tim kami Sapa Maninjo itu ada teknologi pangan, terus teknik industri, terus habis itu teknik elektro sama teknologi manufaktur. Ya. Jadi gabungan prodi-prodi semua ya? Ini anak teknik semua ya berarti? Yang satu enggak, yang satu Faperta. Kalau dari Masnya lebih jumlah kelompoknya berapa tuh sama 50 pas. prodi-prodinya? 50 pas? Untuk prodinya lebih gado-gado, kecuali Gado-gado. yang nggak ada itu ekonomi doang. Semua fakultas ada di tim kita. Semua fakultas ada ya? Iya. Oh, kirain cuman teknik aja ini. Cuma 90% mayoritas teknik. 90%. 90% mayoritas. Oh, gitu. Sebenarnya yang menyiasati apa ya? Mengajukan proposalnya itu siapa? Kalian sendiri ini berdua? Kalau dari tim Berigarsa itu sebenarnya kan ada sosialisasi di Rekan. Nah, waktu sosialisasi itu dari kan saya dan sekretaris jenderal saya di BMFT itu Mas Adib. Waktu itu langsung ayo gas kopken kita bedah buku panduan. Sebelum ada sosialisasi lanjutan dari birokrasi, kita bedah buku panduan di situ. Kebetulan dari BMFT periode kemarin nggak lolos PPK Ormawa. Terus mungkin ini kesempatan terakhir buat kita. Terus kita bedah buku panduan, apa aja yang perlu dibutuhin. Setelah itu langsung kita diskusikan bersama birokrasi Fakultas Teknik. Nah, itu semua pertanyaan kita ajukan di situ. Kemudian timeline-nya di 4 hari sebelum penutupan. Kita 4 hari 4 malam full kopen kos buat ngerjain proposal itu. Habis itu kita ajukan dan alhamdulillah bisa didanai. Alhamdulillah. Kalau dari Masnya gimana nih? Kalau dari saya sendiri pasti nggak lupa juga dibantu wakil saya ini yang membantu banget, yaitu Mas Jitayu. Halo Mas Jita. Halo. Menyiasatinya ya di H-3 malah H-3 kita udah uprek lah istilahnya, udah sibuk sendiri. Nah, udah dapat 3 prodi tapi masih kurang satu lagi, masih sekitar 28 orang, 28 masih 30 orang, masih kurang sisa 20-an lagi. Nah, terus dari itu menyiasati ya udah kita gandeng prodi lainnya yang sesuai dengan selinier dengan mungkin program yang di sana itu bisa disesuaikan gitu. Nah, kita langsung gandeng teknologi pangan dengan programnya diversifikasi pangan, dan alhamdulillah sendiri dari Tekpang sendiri mengeluarkan cukup banyak orang dan bisa memenuhi persyaratan, dan di 3 hari 3 malam ya kopken semua ini kopken semua ini atau rembugannya baru ini? Kopken enggak beda. Kalau di kopken sama di beberapa tempat lah buat nge-push atau mengejar proposal agar bisa cepat selesai, dan alhamdulillah waktu pengumuman langsung di situ lolos didanai. Saya juga nggak percaya juga kebut-kebutan loh kalau tiba-tiba lolos gitu loh. Tapi alhamdulillah memang katanya proposalnya bagus gitu. Tapi dari tim yang lolos dari Untidar tuh sebenarnya cuman kalian aja atau sebenarnya banyak yang ngajuin tapi mereka nggak diterima, kalian tahu nggak? Atau cuman 2 kelompok ini yang tahu? Ada 4 kayaknya. Iya, buat yang ngajuin proposal dari Untit itu ada 4 tim. Oh, 4 tim. Dan yang lolos alhamdulillah dari kita bisa meloloskan 2 tim itu. Oh, alhamdulillah ya. Mungkin bisa jadi inspirasi buat teman-teman. Besok mungkin kalau ada program yang sejenis kalian bisa mendaftar itu ya.
Kalau dari Mas Alan nih, kelompoknya namanya apa ya? Saya lupa ya. Berikarsa. Brikasa. Nah, untuk kelompok Brikasa ini lokasinya di mana? Terus program-programnya itu apa aja ya kira-kira? Bisa dijelasin? Jadi gini, sorry ya. Buat apa namanya? Dari tim Berikarsa itu kita ada 50 tim. Terus untuk 50 orang? Oh ya 50 orang. sorry teman-teman, sorry. Banyak banget Mas. 50 orang itu. Terus dari 50 orang itu terdiri dari 4 fakultas. Terus kita kolaborasi 3 ormawa, yaitu ada BMFT Untidar, DPMFT Untidar, HMT Untidar, dan 1 UKM itu SRI Untidar. Terus untuk prodinya itu 90% mayoritas teknik. Terus ada dari hukum, ilkom, agroteknologi, dan pendidikan biologi. Terus untuk program utama kita itu ada greenhouse hidroponik. Greenhouse. Ya, untuk tim produktif, karena di mahasiswa berdampak ini kita harus ada mitra produktif dan mitra non produktif. Nah, untuk mitra produktif itu kita harus memenuhi 3 aspek. Kalau di tim Berikarsa itu aspek pemasaran, aspek manajemen, dan aspek produksi. Nah, untuk dari program utama kita yaitu hidroponik itu kita udah memenuhi dari 3 aspek itu. Terus yang non produktif kita mitranya ibu PKK dan pelajar. Itu ada aspek sosial kemasyarakatan, dan satu lagi itu aspek pemasaran, aspek manajemen. Itu pembuatan pupuk kompos mulai dari kita nyari limbahnya, terus cara pembuatannya sampai nanti pemasarannya. Terus buat di anak-anak pelajar atau sekolah kita ada edukasi mitigasi bencana seperti itu. Terus Mitigasi bencana. ya, terus buat di yang mitra produktif kita mitra ambil tani, kelompok tani kebetulan di Nagaris itu ada 5 kelompok tani. Yap. Jadi kita manfaatkan di situ, kita buat nama mitra baru. Kebetulan nama mitranya Tidar Batani Jaya. Semoga Tidar Batani ya Jaya. ada unsur Tidar di situ. Jadi untuk nama Tidar Batani Jaya ini semoga bisa jadi kenang-kenangan masyarakat maupun dari kita sendiri Tidar, biar nantinya bisa mengenang masyarakat untuk berkata adalah sedikit kenang-kenang dari Tidar di situ. Terus untuk programnya mulai dari kita aspek produksi itu yang pembangunan hidroponik, instalasi hidroponiknya, terus rangka bangunan segala macam, PLTS juga. Aspek manajemen kita mulai dari perawatan instalasi hidroponik, terus sensor pun kita menggunakan sensor, dan seterusnya ada aspek pemasaran kita bagaimana mulai dari panen, packaging sampai pemasaran. Itu untuk di mitra taninya. Oh iya. Berarti fokusnya mitra tani terus sama masyarakat desa juga ya? Iya. Sama sekolah ya? Iya. Mitigasi bencana. Kalau dari Mas Dito nih? gimana? Kalau dari saya sendiri, dari tim kami itu namanya Sapa Maninjau, tim Sapa Maninjau. Ya. Terdiri dari 52 orang dan fokus daerahnya itu di Nagari Sungai Batang, terus Kecamatan Tanjung Raya. Kalau di sana kan nggak ada RT RW ya Mas. Jadi adanya Jorong di sana. Iya. Apa namanya? Jorong. Jorong itu apa? Jorong itu sebuah wilayah cakupan seperti RW lah, tapi lebih luas gitu. Oh, mirip-mirip dusun ya? Mirip-mirip dusun. Kalau Jorongnya itu di Jorong Batung Panjang. Nah, tepatnya itu kalau Masnya kenal Buya Hamka mungkin. Nah, di sana tempat kelahirannya Buya Hamka. Terus di posko kami itu di sebelah banget sama museum Buya Hamka itu. Terus dari program kami sendiri itu memang ada fokus bidangnya masing-masing. Di sini ada 3 program unggulan dan 2 program penunjang. Nah, untuk fokus bidangnya itu di sini ada di bidang pemasaran ada, produksi ada, terus kemasyarakatan juga ada dan energi juga. Nah, untuk 3 program unggulan ini apa aja sih? Nah, untuk program yang pertama itu ada filterisasi air atau penjernihan air. Mungkin kalau orang awam bisa jernihin air loh gitu loh. Dari air yang coklat jadi jernih. Gitu ya. Terus yang kedua itu ada PLTS off grid yang diintegrasikan sama pengolahan diversifikasi pangan. Terus yang ketiga itu ada pengolahan pengolahan ikan. Nah, itu ikan itu di sana memang mayoritas kan ekonomi biru ya. Jadi nelayan semua di sana, nelayan sama tambak. Jadi di sana itu kita memanfaatkan nilai ekonomi masyarakat itu membuat produk atau oleh-oleh baru. Di sana ada kita membuat abon sama tepung ikan. Nah, sesuai juga dengan prinsip SDGs dan SK Cita, kita juga ada pemasaran, aspek pemasaran agar sustain gitu, bertahan untuk kedepannya untuk produknya itu, dan juga ada pengolahan limbahnya dari minyak jelantah. Jadi memang dari judul proposal kami itu zero waste, nggak ada limbah tersisa sama sekali. Iya.
Terus untuk di sana juga kami membuat produk baru, istilahnya sebagai oleh-oleh cita khas sana, yaitu produknya namanya Manira. Jangan lupa ya di follow Manira Official IG-nya. Manira Official. Bisa ditulis di mana? Di kolom komentar. Oke, Manira Official sendiri yaitu kepanjangan dari Maninjau Rasa, di mana memang di daerah sana itu di daerah Danau Maninjau, dan kita untuk produknya itu dari olahan daging ikan nila. Jadi memang banyak nelayan di sana itu menggunakan daging ini untuk ikan nila diolah lagi menjadi panganan agar menjadi nilai tambah ekonomi buat warga sekitar gitu. Terus untuk dari kita sendiri juga menjadi sebuah solusi buat permasalahan di sana. Di sana itu sendiri ada yang namanya tubuh namanya kayak kan di situ tuh bekas kaldera purba ya, kaldera Gunung Purba. Jadi masih ada istilahnya belerang juga. Nah, setiap 2 atau 1 tahun sekali itu pasti air belerang itu naik dan pH air pasti turun, dan pasti ikan-ikan di sana ratusan ton mati, Mas. Ratusan ton pasti mati, dan nelayan di sana, petambak di sana pasti bangkrut biasanya di sana. Maka dari itu kita menyediakan solusi, yaitu pengolahan ikan menjadi tepung ikan dari tulang ikannya tersebut, dan juga pengolahan abon ikan dari ikan nila, yang komoditas di sana memang petambaknya kan ikan nila gitu. Untuk menjadi sebuah solusi ya, walaupun kita masih UMKM skalanya, dan saya harap juga bersama tim bisa berkembang menjadi skala produksi yang masalah besar ya, soalnya memang bisa mengatasi segala carut marut ekonomi di sana akibat tubuh itu. Jadi memang di program kami itu sangat didambakan warga sana gitu loh ya. Tubuh itu, tubuh yang pengolahan itu ya, gitu mungkin untuk garis besar ya. Kok bisa kepikiran memilih program itu tuh karena apa gitu loh? Itu juga ada di dalam proposal atau enggak tuh? Sebenarnya kalau memilih program itu memang dari kami pengen aja, soalnya di dalam proposal pasti ada, di dalam proposal kan ada 3 aspek itu, 3 program unggulan, terus 2 program penunjang. Terus kalau kebetulan sebelum sampai sana pun kami nggak tahu ada tubuh itu, dan pas sampai sana baru tahu ada tubuh. Oh, berarti ini bisa menjadikan sebuah solusi permasalahan untuk tubuh ini. Berarti ada juga yang spontan gitu ya? Ada spontan juga. Iya. Kalau dari masalah gimana nih? Kalau dari tim Berikarsa itu sebenarnya kita dari awal emang fokusnya mau ya udah hidroponik. Jadi kayak kita di situ nggak tahu keadaan lokasinya seperti apa, kita nggak tahu karena di Maps jujur nggak ada sama sekali. Di Maps nggak ada sama sekali. Terus kalian kesana gimana nih? Tanya warga lokal berarti? Nggak, kita kebetulan dari saya itu hari H penutupan itu baru dapat mitra. Sebenarnya terima kasih Pak Dalvi dari BPBD Kabupaten Pesisir Selatan, beliau sangat membantu kami karena berkat beliau kami bisa mendapatkan mitra di situ, walaupun di Maps emang nggak kelihatan sama sekali. Bahkan kita mau keluar itu nggak ada rutenya sama sekali, di Maps nggak ada. Terus kita udah intinya programnya fokus ke tani hidroponik itu untuk aspek yang produksi, manajemen dan pemasaran, itu fokus ke tani. Terus yang kedua kita fokus ke mitigasi bencana ke sekolah sama pupuk organik. Nah kebetulan program itu yang sudah pernah dijalankan di BMF Tidar. Nah cuma yang hidroponik ini belum. Pernah dijalankan di mana tuh? Itu buat di pengabdian masyarakat, kita bikin pupuk kompos. Nah cuma yang hidroponik belum. Nah jadi waktu itu udah fokus di hidroponik, kita belum tahu keadaannya seperti apa. Ternyata buat di lokasi kami ternyata cocok, karena di situ walaupun pegunungan terkenalnya itu negeri di atas awan. Negeri di atas. Iya, jadi view-nya bener-bener kalau misal pagi atau setelah hujan itu banyak awan yang di bawah-bawah kita. Terus abis itu mayoritas di sana petani cabai. Sedangkan buat sayur-sayuran kita harus turun 1 jam. Buat dapat sayuran doang. Harus turun 1 jam. Akhirnya kita konsultasi ke wali nagari atau kepala desa kalau di sini, itu alhamdulillah cocok, dan update sekarang alhamdulillah udah bertumbuh buat tanaman hidroponiknya. Alhamdulillah ya. Jadi tadinya belanja sayur harus turun 1 jam. Ya, bahkan kita waktu kemarin itu belanja material, kan kita bangunan itu kita 5 hari awal sempat kayak pensiunan FT, kita nggak ngapain, kita cuma kerja apa yang kita lihat. Nah terus buat di selanjutnya kita turun ada belanja material kurang, itu harus nunggu 3 jam. Iya. Buat turun
terus nyari barang balik itu 3 jam. Gitu. Wow. Selama itu ya, udah nggak menyisir hutan kalian ya. Bahkan ada bocah misal diajak turun, setelah itu nggak mau turun lagi, mending tetap di posko aja. Nunggu aja. Nyari Dia harus turun juga. Nyari enaknya berarti dong. Tapi dari kalian pas waktu tiba di Sumatera gimana, ada culture shock nggak kalian deh? Ada culture shock nggak? Mungkin Mas Dito Dika dulu. Oke, mungkin aku nambahin yang tadi lupa mitranya kan. Ya. Kalau dari mitra tim Sapa Maninjo ada mitra produktif dan non produktif, itu ada tiga mitra dari kami. Yang pertama itu ada mitra dari nelayan. Nelayan itu ada 2 komunitas, komunitas nelayan Batu Bajulang sama Batu Kara. Terus yang kedua ada KPGH atau komunitas di sana lebih tepatnya wisata lah. Pemberdayaan wisata gitu. Ya, terus yang ketiga ada komunitas ibu-ibu PKK. Nah, alhamdulillah sangat membantu sekali buat program kita. Nah, untuk culture shock sendiri pasti ada banyak. Gimana nih? Kalian pas baru tiba di Sumatera kayak, oh ini mereka langsung bahasanya bahasa daerah atau bahasa Indonesia atau gimana nih? Bahasa daerah. Bahasa daerah. Jadi enggak, terima kasih pakai O semua, biasanya diganti O, kalau enggak gitu. Jadi dari Kalian pas baru tiba di Sumatera kayak, oh ini mereka langsung bahasanya bahasa daerah atau bahasa Indonesia atau gimana nih? bahasa daerah. Bahasa daerah. Jadi enggak, terima kasih pakai O semua, biasanya diganti O, kalau enggak gitu. Jadi dari kami sendiri masih kesusahan buat ngikutin bahasanya gitu loh. Waktu rapat di masjid juga, waktu musyawarah mereka pakai bahasa Sumatera, jadi kami nggak ngerti yang dibahas itu apa. Contoh bahasanya gimana yang ada O ada Aduh. coba gimana? Agak lupa sih mas ini, soalnya juga susah diingat juga. Terus culture shock ya mungkin memang kalau di sana kan lebih kulturnya kan lebih kental ya, adatnya lebih kental gitu. Terus dari bahasa juga udah beda. Terus habis itu dari segi agama juga mungkin di sana lebih kental lah istilahnya daripada di sini. Memang sana itu lebih kental. Ya ada beberapa kayak larangan-larangan yang mungkin perlu dihormati juga. Oh, iya, ya pasti setiap daerah pasti ada larangan dan ini masing-masing lah ya. Iya. Di mana langit, aduh apa sih namanya itu? Nggak lupa lah. Di mana bumi dipijak. Di mana bumi dipijak, di situ langit langit dijunjung. dijunjung. Gila aja lupa dasar ini. Agak bodoh emang saya ini. Kalau dari Masnya? Kalau dari Ada culture saya shock nggak? sangat culture shock. Karena jujur waktu kita datang kan kita perjalanan 3 hari 3 malam full di bus. Kita transit di Painan dulu di penginapan. Habis itu kita menuju ke lokasi itu sekitar 2 jam kalau dari Painan. Kita dibantu BPBT juga menggunakan kendaraan L300. Terus bahkan sampai lokasi kita nggak langsung ke posko, kita transit dulu walaupun itu udah masuk kampung Limau-Limau. Karena medannya yang curam kan itu di pegunungan dan ada jalan yang terputus yang menggunakan jembatan kayu. Mungkin teman-teman bisa lihat di postingan Berikarsa kami di IG Berikarsa. Nah setelah itu hari berikutnya kita langsung pindahan jalan kaki kurang lebih sekitar 1,7 kilo. Itu full jalan naik turun di situ. Terus buat culture shocknya rumahnya jauh-jauh. Jadi rumahnya kita Jojo, oh iya, aku lihat videonya yang rumahnya hijau siapa sih? Nah itu kantor Wali Ini Nagari. masalah ya? Iya itu kantor Wali Nagari. Itu kantor desa. Jadi ini kantor Wali Nagari, sisanya full hutan. Bawahnya sungai dan di sebelah berarti kiri itu zona merah yang bencana tanah longsor. Itu yang paling parah di kampung Ngalau Gadang namanya. Ngalau Gadang. Ya terus bahkan kan saya udah pernah KKN di situ kayak kok di sini nggak ada bocil main, terus kita nggak pernah berbaur ke masyarakat. Itu benar-benar jarak antara rumah. Jadi kita rumah terdekat cuma 1 rumah. Terus cuma nanti, 1 rumah? Iya, itu terdekat 1 rumah. Terus kita ke masjid kurang lebih harus jalan 2 kilo. Itu kalau Jumatan panasnya Masya Allah. Terus sisanya dari yang lainnya hutan semua. Terus bahkan dari kita kayak setiap hari nemu serangga baru. Ada aja serangga baru yang belum pernah kita lihat di Magelang. Contohnya apa tuh? Contohnya? Nah namanya aja nggak tahu. Namanya aja nggak tahu. Terus sama masih banyak monyet di situ. Terus kita cowok-cowok mandi di sungai, sering-seringnya mandi di sungai, nyuci juga di sungai. Terus kalau air di posko kadang macet karena buat dari PDAM itu full kena longsor. Oh. Kalau tersoknya lagi
bahasa juga. Kadang Bahasa mereka sama ya? ngomong terlalu cepat, terus dari kita cuma ya udah diem aja, terus aha gitu doang. Cuma gini-gini Iya, doang iya, ya? iya. Gitu doang ya? Terus abis itu di sono kebetulan kita nginep di di kantor Wali Nagari. Kita yang keseringan bangun siang di situ nggak bisa bangun siang karena jam 9 pasti ada perangkat desa ke situ. Terus habis itu kalau teman-teman cewek itu setiap hari harus jalan kurang lebih 700 meter full itu. Kalau misal ke posko cowok jalan turun, kalau balik itu full naik. Itu setiap hari KP mereka. Nah, Lumayan diet ya berarti. iya. Habis itu udah sih, itu culture dari kami sama di sana sangat-sangat terbatas aksesnya. Jaringan semua operator nggak ada sama sekali. Semua operator nggak ada? Nggak ada sama sekali. Terus buat kendaraan, kebetulan kami disediakan kendaraan satu motor itu di 1 minggu terakhir. Dan sisanya kita mengandalkan dari perangkat desa. Gitu. Jaringan sama sekali nggak ada? Sama sekali. Berarti HP kalian nggak guna ya di sana ya? Enggak, awal-awal ngapain ya? gitu kan. Terus kita di sana jadi pakai wifi. Kita beli voucher 1 minggu 40.000. Namanya ada Cinta Damai dan Clickspot. Itu yang kami gunakan setiap hari. Oh gitu. Berarti masih ya bisa lah ya upload sedikit-dikit ya. Berarti Bisa. kalian uploadnya langsung dari rumah itu ya? Iya, Atau langsung. ke kota dulu nih apa gimana? Enggak, kalau ke kota tadi Enggak 2 ya? jam itu. Oh iya, Nggak 2 ada. jam ya. Jadi kalau misal kita di kantor Wali Nagari, nanti keluar kantor udah pasti nggak ada jaringan. Nanti ada lagi di beberapa titik doang gitu. Kalau dari masnya gimana nih? Jaringan aman nggak? Kalau dari kita sih aman, jaringan alhamdulillah aman, dan kita sendiri ya kasihan dari tim ini. Memang terpencil banget Mas jujur ini. Kalau dari kami lebih ke apa namanya sosial masyarakatnya yang mungkin ada sedikit gejolak lah. Tapi alhamdulillah aman, bisa teratasi. Kalau dari jaringan sendiri alhamdulillah aman. Terus untuk masyarakat rumah-rumahnya sendiri nggak terlalu jauh lah istilahnya gitu. Istilahnya untuk memenuhi kebutuhan pun ya alhamdulillah aman. Tapi memang jorong yang kami tempati itu ya lumayan ada jarak buat ke jorong yang terdampak, jadi sekitar 1,5 kilo. Jadi itu, dan kita di jorong yang terdampak itu waktu itu ada pemasangan pipa bersama. Iya. Berarti listrik, air semuanya aman ya? Oh, kalau air enggak Mas. Air enggak aman, nggak aman. sama aja Sorry nggak aku aman lupa, ya? nggak aman. Kalau air kan di sana nggak ada, namanya PDAM nggak ada. Jadi di sana mengandalkan satu mata air, yaitu namanya Lohong, daerah 800 di atas bukit lah. Jadi lumayan jauh juga, dan memang setelah longsor ini banyak pipa yang terdampak juga. Memang airnya susah, dan kalau kita pagi mau loading juga susah, mau apa-apa susah gitu loh. Ya, mau masak juga Mau susah ya? masak juga harus ngambil air jaraknya sekitar 800 meter di musola pojok, namanya musola peninggalan ayahnya Buya Hamka itu. Di situ ada mata air yang buat kita diri infiltrasi itu di situ. Jadi memang buat menjernihkan mata air di situ. Memang agak keruh sih sekarang, terus alhamdulillah udah jernih. Jadi kalau kita kadang ada air, kadang enggak. Dan kalau malam itu ya kadang mati listrik sebentar, kadang mati listrik lama. Memang daerah sana tuh sering mati listrik, dan juga air susah. Kalau air susah banget Mas jujur. Waduh, parah banget, kasihan sekali ya daerah di sana ya. Kita udah di Jawa udah nyaman banget, mati listrik pun kita ada pengumuman ya di sini ya. Enak banget di kota Magelang. Kalau dari masing-masing kalian nih, kelompok kalian nih, ada suka duka atau cerita menarik nggak selama pengabdian ini? Dari bebas dari mana dulu? Masalah Mau dulu masalah aja. dulu. Yang lebih tua. Masalah dulu. Oh lebih tua. Oh iya ini Seumuran kita semua. Habis hampir keceplosan Oh, saya. keceplosan nih Mas. Sorry nih. Hampir keceplosan saya angkatan berapa ya? Kalau suka dukanya, jujur sukanya banyak, dukanya juga berasa. Kalau sukanya itu banyak pengalaman baru di situ, banyak anak-anak juga belajar arti kehidupan yang sebenarnya. Jadi kita ternyata selama ini kita kurang bersyukur dengan kemudahan akses di Magelang. Terus sukanya juga kita pengalaman baru bisa membantu masyarakat sekitar yang emang terdampak bencana di Sumatera itu, dan juga kita bisa merasakan gimana sih jadi warga yang emang terdampak bencana dengan akses yang sangat terbatas. Terus apa-apa susah dan apa-apa mahal di lokasi mitra. Dengan beberapa hambatan itu dari kami bisa melalui bareng-bareng, walaupun kadang dari teman-teman kapan sih pulangnya, kapan pulang, Oh, tapi udah sabar ternyata iya. ya pengen pulang ya. Saking sengsaranya di situ berarti dong. Sebenarnya dari awal udah ngerasa kayak
kok sepelosok ini. Bahkan dari waktu kita mau nev bersama Pak Dekan FT, dia bilang kayak, kan beliau sama Pak Arif, dia bilang, Pak Arif ini Indonesia. Dia dari Prof Gito tuh belum sadar sih apa ya, kayak nggak nyangka kalau Indonesia itu masih ada yang seperti ini. Nah cuma dari situ kami belajar dengan kehangatan masyarakat, bantuan masyarakat di situ, kita alhamdulillah bisa menerima semuanya dan bisa menjalankan program secara lancar. Terus buat dukanya itu buat aksesnya sangat-sangat terbatas. Aksesnya itu ya parah ya. Buat, susah ya. Bahkan kita waktu itu belanja material, kita harus jalan kurang lebih 2 km, ngambil baja ringan sekitar 50 lebih. Terus ada pipa PLTS yang kurang lebih 100 kg itu kita gotong bareng-bareng ke bawah. 2 km ya? Iya. Waduh, saya nggak bisa bayangin sih itu sih. Nah itu full naik, pas berangkat pulangnya turun. Terus sama buat dukanya juga di sana kita mungkin masih kurang perfect buat program kita karena masih ada keterbatasan waktu juga di lokasi, dan juga kita masih ada keterbatasan akses itu. Kita belum bisa sempurna di mitra yang emang kita unggulkan. Cuma secara keseluruhan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Hidroponik juga alhamdulillah terupdate itu tanamannya subur. Sampai saat ini kita masih komunikasi juga dengan mitra juga. Jadi masih komunikasinya masih lancar. Masih lancar ya. Kalau dari Mas Dito nih. Oke, kalau untuk sukanya sendiri yang pasti banyak sekali menambah pengalaman ya Mas, dari kebersamaan, terus gotong royongnya pasti lebih erat lagi, dan juga di sana kita juga diajarkan bagaimana sih caranya bersyukur dan menjalani suatu hidup yang benar-benar jauh dari perkotaan, bisa dibilang gitu. Kalau dari akses sih alhamdulillah aman, tapi kalau dari perkotaan memang jauh Mas gitu. Dan memang di sini kan tim kita ya seumuran semua ya, mungkin banyak istilahnya himpunan-himpunan lah. Jadi ya pasti ada dinamikanya, ada suatu struggle-nya, tapi alhamdulillah itu menjadi sebuah pembelajaran, sebuah pengalaman baru untuk mengatasi bagaimana sih cara mengatasi konflik, bagaimana sih cara manajemen sumber daya manusia di situ. Dan juga mungkin kalau dari kita sendiri ya sama seperti Mas Alan tadi mungkin ya tetap belum sesempurna itu, akan tapi ya tetap menaruh harap yang besar kepada mitra-mitra dan warga sana juga untuk mengembangkan lebih baik lagi lah ke depannya. Dan untuk kita sendiri juga udah membantu buat produk itu biar nggak menganggur itu ya, kita bukakan pasar di sana. Jadi buka pasar sendiri. Jadi alhamdulillah di sana mendapatkan 5 mitra ya, penjualan oleh-oleh di sana, 4 di Kota Bukit Tinggi dan 1 di daerah Maninjau sendiri. Jadi kalau semisal kita pulang di sana udah bisa produksi ini. Dan kemarin dikejar Hamin 10 puasa harus produksi total 500 pieces dari pihak mitranya. Langsung yang penanggung jawab yang buat produknya langsung ini langsung kerja ini. Gitu mitranya langsung nembak gitu ya. Langsung nembak. Dan dukanya ya mungkin jauh dari rumah, jauh dari keluarga. Terus kita memenuhi kebutuhan sendiri, kayak makan ya kita masak, ada jadwal piket, ada jadwal masak. Dan ya mungkin boros sih Mas. Boros. banyak beli. Aku penasaran deh, harga-harga di sana berapa sih sebenarnya? Kalau di sana sih murah. Ya hitungannya aqua lah, coba. Aqua berapa aqua? Kalau aqua sih murah ya Mas, sama di sini. Yang beda betul, agak mahal. Yang beda apa ya? Lebih murah sana Mas malah. Lebih murah sana? Lotek di sana 5.000 Mas. 5.000. Terus mie ayam waktu itu aku beli 7.000. Tapi ya di pasar agak jauh sih waktu sekalian beli barang-barang itu. Kalau Mas Alan gimana harganya? Sama mahal atau gimana? Kita standar sih. Standar? Iya, kayak sate Padang itu 5.000 masih dapat, 10.000 masih dapat. Cuma karena kita jarang ke pasar ya, karena harus jalan kaki, kita lebih hemat, di sana lebih hemat. Jujur dari teman-teman lebih hemat. Cuma untuk harga di toko terus di kayak warung itu masih normal. Yang sulit di kita itu Pertamina, itu nggak ada sama sekali, kita bensin full eceran terus. Full jadi, eceran? Ya, jadi lumayan. 1 liternya itu di 13.000 gitu. Oh, sama Mas. Naik berapa ribu tuh? 2.000 ya? 2.000. 1.000 ya Mas? 12 kan kalau di sini? Kalau eceran kan 12 di sini. 12, di sana 13. Jadi memang di sana itu SPBU jauh Mas, jadi jarak-jaraknya jauh juga. Jadi di kami juga nggak ada SPBU.
Terus Pasti kalian belajar. puasa gimana nih? Masak-masaknya gimana nih? Masaknya gimana? Ini kan jauh banget nih katanya jalan 2 kilo nih baru dapat sayur. Gimana nih? Kalau dari kita, alhamdulillah lauknya itu dibantu sama sekretaris Nagari, itu dari Bu Riri. Kan awal di sono kita trial nyoba masak 2 hari. Itu kalau dihitung-hitung per mahasiswa cuma kena potongan 1.800 untuk 2 kali makan. Cuma di situ kita langsung nggak sanggup karena ke pasar jauh, terus belum ada transport juga dari kita. Akhirnya kita negosiasi bareng sekretaris Nagari di situ. Alhamdulillah untuk lauk kita full dari Bu Riri. Itu hampir setiap hari nggak makan tanpa balado. Jadi semuanya dari 20 hari itu full balado. Full balado. Iya. Bahkan buat kita sempat request capcay, cuma kita dibikininya soto Capcay padang. balado? Bukan. Enggak. Soto padang. Capcay balado. Terus buat di situ sahur kita full masak nasi, kita pakai tungku, pakai kayu bakar. Itu Jadi kita nggak pakai kompor ya kalian ya? kompor kita pernah pakai di awal 3 hari udah habis. Gitu. Jadi kita mutusin buat bikin tungku, dibantuin sama abah, ada abah di situ penjaga kantor wali. Nah terus kita setiap hari cuma masak air sama masak nasi. Masak nasinya kita start antara jam 1 jam atau jam 2 bulan kita full lembur waktu bulan puasa sampai nanti sahur baru kita kelar tidur. Nah jadi yang kami masak cuma air sama nasi doang. Oh gitu. Kalau Mas Dito aman nggak? Kalau dari tim kami sih alhamdulillah aman. Aman ya. Tapi kalian masak sendiri atau beli atau gimana? Kalau Masak dari sendiri? tim kami masak sendiri, jadi dari awal sampai akhir itu memang dibagi jadwal masak ya Mas. Jadi di situ tim konsum nggak cuma tim konsum doang yang masak, tapi dari semua orang-orang di tim itu merasakan yang namanya masak. Karena memang masak itu kan suatu hal yang krusial ya Mas, ribet Iya. juga kan. Jadi ada pembagian piket masak dan waktu puasa sendiri ada pembagian piket buat masak sendiri dan jadwalnya itu berbeda dari hari biasanya gitu. Dan untuk komoditasnya kalau di sana kan pasar itu pasarnya mingguan, jadi nggak ada pasar yang setiap hari buka. Jadi misal ada pasarnya pasar Selasa ya Selasa doang, sama pasar Rabu. Yang terdekat situ ada pasar Selasa sama pasar Kamis kalau nggak salah, aku lupa. Ya jadi kalau setiap beli bahan pokok atau bahan baku ya pasti di hari itu doang, yang lainnya nggak ada. Jadi kita sendiri kalau masak pakai kompor ya. Ini pakai kompor tapi ya untuk kami kemarin membawa 2 kompor kan, 2 kompor. Tapi untuk gas di sana juga agak susah sih, memang harus turun dulu memakai transportasi ya di sekitar pasar itu bisa buat beli gas. Kalau di sana memang susah gasnya. Gitu Sobat Unidar. Menarik sekali ya cerita dari teman-teman kita. Mas Alan dan Mas Dito. Mereka mereka banyak sekali pengalaman yang sudah ada di sana, banyak sekali kegiatan yang sudah dilakukan di sana, mengalami merasakan sendiri gimana sih rasanya jadi korban bencana ya, mengalami sulitnya akses air, akses listrik, terutama ini nih akses jalan juga ya. Akses jalan. Mungkin dari kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya lah kepada Mas Alan dan Mas Dito beserta kelompoknya sudah menjadi perwakilan Untidar untuk membantu secara nyata ya, membantu saudara-saudara kita yang ada di Sumatera tentunya. Semoga ya kalian berdua bersama teman-teman yang lain bisa menginspirasi banyak sobat Untidar yang ada di rumah maupun di kampus biar agar lebih tergerak hatinya untuk melakukan pengabdian gitu kepada masyarakat. Yap. Mungkin itu saja podcast kita kali ini ya teman-teman. Saya Mas Ngadunasih dan segenap tim Untidar TV pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Sarung Untidar berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.